Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, soleh-soleha kelas 2D. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Tari hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma alhimni rusydi wa'idani min syarri nafsi, amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, anak-anakku soleh-soleha, silahkan kalian bisa buka buku tema 7 sub 3 pembelajaran 3. Siap ya? Fokus. Nah, coba kalian mengamati. Di sini ada Siti, kemudian ada Lani dan ada Dayu. Di sini Siti dan Dayu sedang membaca buku. Bukunya berwarna apa? Berwarna ungu. Kemudian di situ ada Dayu yang sedang ada Lani yang sedang melihat kupu-kupu. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga toga. Ini yang harus kalian ingat, toga tanaman obat keluarga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, yang harus kalian perhatikan, berarti di sini ada yang namanya toga. Nah, toga itu tanaman obat. Contoh tanaman obat apa ya? Sereh. Kemudian ada kunyit. Kunyit atau biasa yang kita kenal itu kunir yang berwarna orange. Kemudian ada temulawak, ada jahe yang rasanya hangat kalau kita minum. Itu jahe juga termasuk tanaman toga. Apalagi kemudian suruh atau daun sirih. Itu juga tanaman toga. Selain itu ada apa lagi? Toga berarti ada sirih merah. Kemudian ada kamijara, laos, temulawak, kunir putih, banyak sekali. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah buku cerita binatang. Cerita binatang berarti cerita tersebut menceritakan binatang-binatang. Tokoh-tokohnya yang ada di dalam cerita tersebut juga binatang, bukan manusia. Itu yang dinamakan dengan fabel. Ingat-ingat ya. Nah, coba kita mengamati bersama. Di situ ada kupu-kupu dan ada semut. Wah, kalian bisa lihat ada kupu-kupu yang sepertinya sedang menolong semut. Nah, kalian sudah memperhatikan gambarnya, kalian sudah mengamati. Sekarang kita akan membaca ceritanya. Perhatikan. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut.
"Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Nah, berarti si semutnya kan terjebur. Habis itu semutnya kan terjebur, terus minta tolong. Yang menolong itu adalah kupu-kupu. Ternyata si kupu-kupu itu kan sebelum jadi kupu-kupu harus jadi kepompong dulu nih. Ulat jadi kepompong, kemudian baru jadi kupu-kupu. Nah, pas jadi kepompong itu si semutnya ternyata mengejek si kupu-kupu itu. Lanjut ya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, berarti pesan moral itu berarti pesan yang ada di dalam cerita apa? Apa yang bisa kita petik dari ceritanya si kupu-kupu dan semut? Pesan yang bisa kita petik, pesan yang bisa kita ambil adalah kita sebagai manusia juga tidak boleh mengejek ciptaan Tuhan. Seperti itu. Misalnya Ustazah Tari tidak boleh mengejek ciptaan Tuhan. Misalnya teman-temannya Ustazah Tari ataupun Ustazah Tari mengejek tumbuhan ataupun Ustazah Tari mengejek hewan, itu tidak boleh karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Entah itu besok atau kapanpun, bisa jadi ketika kita mengejek sesuatu ternyata yang diejek itu akan membantu kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Kalau misalnya kita marah kepada orang lain, kemudian kita tidak suka, lebih baik diam. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa diam, ya lebih baik kita mendoakan yang baik-baik. Seperti itu. Mengejek apakah boleh? Tidak boleh sama sekali karena itu bukan hal baik dan tidak boleh ditiru atau dicontoh. Itu ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Di sini ada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian bisa isi ya jawabannya apa. Nanti bisa kalian tuliskan di buku tulis tematik. Di buku tema 7 ada. Ayo berlatih. Sekarang kita perhatikan. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Nah, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, buku yang berdiri ada berapa? Buku yang berdiri ada 1. Jumlah bukunya ada berapa? Jumlah bukunya ada 2. Jadi pecahannya 1/2. Kemudian lihat lagi, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Berarti yang dihitung adalah buku merah jumlahnya ada berapa? Oh, buku merah jumlahnya ada 1. Kita tulis 1 per, harus ada garisnya ya. Kemudian dijumlah semua. Ini bukunya ada berapa? Oh, ada 4 Ustazah. Nah, di sini kita tuliskan 4. Berarti pecahannya adalah 1/4 atau 1/4. Kemudian perhatikan kembali. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan pecahan. Nah, buku yang ada pita kan warnanya hijau, hanya 1. Berarti kita tulis 1. Kemudian jumlah bukunya ada berapa? Ada 2. 1/2. Hanya seperti ini. 1/2 bisa juga disebut setengah. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini Ustazah tuliskan, berarti ini nomor 4.
Ini nomor 5. Nah, ini bisa kalian isi sendiri. Ustazah tadi kan sudah bantu. Kalian coba buat. Ustazah mau tahu kalian sudah paham apa belum. Lanjut. Nah, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Ini tidak terlihat ya, berarti kita cukup mengerjakan ini saja. Kalau tidak, kalian silakan bisa lihat di buku tematik biar lebih jelas. Kita mulai dari nomor ini 1. Di sini jumlah bukunya ada 3. Kemudian yang bertanda X atau bertanda silang itu hanya 1. Berarti otomatis ini adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena yang disilang hanya 1 buku, kemudian jumlahnya ada 3. 1/3 kita cari, oh ini ada 1/3. Nah, kita garis. Paham? Harus paham. Kemudian perhatikan kembali. Ini jumlah bukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1/5 ini enggak ada, berarti kita biarkan saja, kita skip. Ini Ustazah silang. Nah, kemudian ada jumlah buku ini, yang ini nomor 3. Itu jumlah bukunya ada berapa? Ada 2, Ustazah tarik, pintar. Terus ada apa lagi anak-anak? Oh, yang disilang bukunya 1. Berarti perhatikan, buku yang disilang 1, jumlahnya ada 2. Berarti 1/2 atau setengah. Mana jawabannya? Ini jawabannya. Tuh, berarti kalian nanti bisa menuliskan seperti ini saja. Ini bisa kalian gambar 1 dan 3, kalian gambar saja. Membuat bukunya sebisanya. Yang penting jumlahnya ada 3, dan yang ini nomor 3 jumlahnya ada 2, biar kalian paham. Itu ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tugasnya gampang, berarti kalian menjawab pertanyaan yang dari cerita si semut dan kupu-kupu, dan nanti menjawab soal terkait pecahan hanya 2 soal saja. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semangat selalu, semoga selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga sholat duhanya, dan Ustazah Tari ingatkan untuk selalu murojaah minimal 3 kali sehari. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.